Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Lanjar, mahasiswa UP 45 Fakultas Isipol, Prodi Administrasi Publik. Alhamdulillah, saya bersyukur dan bangga menjadi bagian yang berkesempatan belajar administrasi publik di UP 45, di mana administrasi publik merupakan menjadi hal yang sangat penting dalam setiap organisasi, baik organisasi kecil maupun organisasi besar, sampai pada tingkat negara. Administrasi publik sendiri telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman yang disebut dengan sejarah perkembangan administrasi publik. Pada kesempatan kali ini, coba kita akan berbicara tentang sistem administrasi publik Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa organisasi atau birokrasi dibutuhkan untuk mengatur dan mempercepat pelaksanaan pembangunan demi tercapainya tujuan. Tetapi dengan permasalahan dan kenegatifan pelaksanaan birokrasi tersebut, pertanyaan yang harus dijawab adalah, mampukah kita membuat atau mengolah transformasi budaya kita, ialah budaya timur dengan nilai-nilai tradisionalnya yang sangat kental ke dalam birokrasi, dengan persyaratan dan instrumennya sebagai hasil budaya barat. Mungkin untuk menjawab sedikit, izinkan kami menukil dari pernyataan Profesor Dr. Warsito Utomo, dosen Magister Administrasi Publik Visipol UGM. Yang ini berarti bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia harus memiliki konsensus untuk mengkonsepsikan birokrasi Indonesia yang berorientasi, pertama, melepaskan diri dari political authority dan meningkatkan diri kepada political commitment. Dan ini berarti bahwa mission yang menjadi pegangan bukanlah sesuatu yang mudah untuk melepaskan kekuasaan dan kekuatan, tetapi harus dimulai dari para pemimpin dan elit kekuasaan, bahwa misi yang pada akhirnya harus menjadi tolak ukur. Kedua, proses dan keteraturan struktur, order in structure, sebagai sesuatu yang given sehingga tidak perlu dipermasalahkan. Justru yang menjadi fokus adalah bagaimana terjadi inisiatif dan kreativitas dari para birokrat, administrator, dan dengan pemberdayaan empowering, biarkanlah daerah-daerah memiliki kewenangan dengan tanggung jawabnya untuk membuat, mengelola organisasi atau birokrasi pemerintahannya sendiri-sendiri. Yang terpenting adalah adanya unsur penunjang, unsur pendukung, atau unsur pelaksana, dan kesemuanya mengingatkan diri kepada komitmen daerah dan nasional. Keanekaragaman organisasi pemerintahan atau birokrasi janganlah menumbuhkan obsesif first terhadap keberadaan NKRI. Ketiga, birokrasi administrasi yang lebih menitik beratkan fokusnya kepada hasil, output, result, bukan lagi terlalu menekankan pada proses. Keempat, pengurangan ruang lingkup pemerintah. Ini merupakan konsekuensi beralihnya government menjadi governance.
mengapa aktivitas-aktivitas pemerintah yang tidak terlalu berkaitan dengan pelayanan publik tidak diserahkan kepada pihak masyarakat atau swasta. Hal ini berarti kita menswastakan pemerintahan. Disinilah terjadinya kompatibilitas dalam pelayanan publik dan jasa fungsi-fungsi pemerintahan lainnya di antara negara, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kelima, pemberian remunerasi di dalam atau didasarkan oleh output. Tuntutan kinerja merupakan tantangan bagi seluruh komponen administrasi publik untuk menghadirkan dan menghasilkan sesuatu. Keenam, melaksanakan hubungan yang lebih erat di antara giving orders dengan carrying them out. Disinilah sesungguhnya tuntutan dari seorang pemimpin untuk tidak saja mempengaruhi dan memotivasi, tetapi juga kemampuan untuk mengkoordinir dan mengintegrasikan komponen, tujuan, dan juga permasalahan. Di bidang administrasi publik harus tetap dilakukan, bahkan harus lebih cepat dan tepat sasaran. Reformasi tidak hanya dititik beratkan pada teknostruktur saja, tetapi yang lebih penting adalah pada sumber daya manusianya, baik ketika rekrutmen maupun di dalam prosesnya yang menyangkut permasalahan perilaku atau budaya birokrat. Di pihak lain, pemerintah juga harus menciptakan berbagai lapangan kerja baru untuk mewadahi para birokrat yang akan beralih ke pekerjaan di luar sektor pemerintahan. Dengan demikian akan terciptalah kompatibilitas di antar sektor pemerintah, sektor swasta, dan sektor masyarakat. Bila tidak demikian, maka terjadilah olok-olok yang sering dikemukakan. Administrative reform much discussed, much seminar, but seldom enacted. Dengan demikian, kita dapat sejajar dengan negara yang telah mentransformasikan budayanya ke dalam perhitungan sebagai negara yang berhasil merubah, menggerakkan, dan membentuk birokrasi administrasinya sendiri. Atau dengan kata lain, mungkin seperti itulah yang bisa disebut dengan sistem in administrasi publik Indonesia. Sekian, terima kasih.